Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim yang mau hijrah dari profesi peramal ke profesi yang halal. Saya mau jadi peternak. Saya sudah mengerjakan yang wajib atau yang sunnah, baik tahajud 11 rakaat, salat duha, salawat, istighfar, dan zikir la haula wala quwata illa billah. Bukannya Allah mengangkat aku, tapi kenapa hidupku malah tambah belangsak. Dari usaha jual makanan piscok di online yang gak laku-laku padahal sudah dicoba ke teman-teman katanya enak, dan bahannya juga yang berkualitas dan sudah diiklanin tiap hari. Sedangkan teman-teman saya semasa SMA yang bodoh dan kafir malah jadi hakim agung di suatu daerah, dan ada lagi teman yang malah punya toko banyak. Sedangkan saya muslim sudah beribadah, tapi sepertinya Allah Subhanahu wa taala enggak tepat membuat keputusannya. Kenapa kafir yang kaya raya, saya muslim yang mau hijrah malah belangsak? Sampai teman saya yang kafir berkata, Tuhanmu itu mungkin budeg, jadi kamu doa minta kaya enggak dikabulin, makanya masuk Kristen saja. Dan teman saya ini berkata gak mau mengakui saya sebagai teman sampai saya bisa punya mobil Fortuner. Dia merasa selevel dengan saya karena saya belum kaya. Aku sering berpikir di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala-nya. Demikian kasus yang aku alami Buya. Mohon bimbingannya Buya. Masya Allah, Anda ini hamba yang dipilih oleh Allah. Ditapakkan di jalan yang lurus. Akan tapi di tengah jalan lurus Anda malah bimbang. Jalan Anda itu jalan menuju surga. Dan yakin itu adalah jalannya baginda Nabi. Jalan lurus, Anda tidak usah bimbang lagi. Dan kebimbangan Anda itu karena Anda tolah-toleh. Nolehnya salah. Anda benar-benar telah menoleh salah. Anda melihat bahwa jalan Anda sudah benar, lalu Anda melihat Anda secara ekonomi adalah kurang, ingin berbisnis. Lalu Anda menoleh, Anda nolehnya salah. Nolehnya kepada orang kafir yang kaya raya. Padahal di sana orang kafir yang nyungsep juga banyak, Anda tidak pernah noleh. Anda nolehnya salah, sehingga Anda seolah-olah, wah saya beriman, kenapa kok saya fakir begini? Dia teman saya tidak sholat, kenapa kaya raya? Anda tidak melihat banyak orang yang tidak sholat nyungsep juga banyak kok. Orang tidak beriman nyungsep, tidak selesai-selesai dia kerja, utangnya banyak, numpuk. Sudah itu diusir sama istrinya juga ada. Macam-macam kisah. Anda itu nolehnya salah. Nah sebabnya Anda tolah-toleh itu, akan Anda lurus di jalan Allah. Kekayaan yang sungguhnya bukan saat ini di dunia. Kekayaan nanti di akhirat. Anda beruntung. Allah maha adil kok. Kalau Anda melihat kisah hidup itu hanya seumur Anda 80-90 tahun, ya begitu mudahnya orang menyimpulkan kalau Allah tidak adil. Seorang beriman diberi Allah sakit sepanjang hidupnya. Padahal dia ahli ibadah. Apakah Anda mengatakan dia Allah tidak adil? Atau bahkan dikatakan zalim. Yaitu cara pandang yang sempit itu gampang menyimpulkan kezaliman. Contoh saja. Ada saya datang ke dokter, pengen berobat. Tak-taunya malah dikasih jarum, ditusuk saya punya lengan. Loh, ini apa-apaan dok? Saya mau berobat di sini, jangan ditusuk. Padahal waktu ditusuk dikasih obat kan? Dikasih obat, dikasih suntik biar obatnya. Buru-buru saya marah karena pandangan saya sempit pas disuntik saja. Setelah saya berpikir, setelah suntik ada reaksi obatnya. Nanti akan menemukan kesembuhan. Nah, di saat diberi pemahaman begitu, iya juga ngapain saya marah-marah. Marah lagi sama dokternya. Tempeleng dokternya sama. Loh, saya pandang sempit banget. Karena apa? Dipikir itu kisah hidup hanya di waktu disuntik saja. Padahal setelah suntik kan ada. Nah, kisah antara suntik dengan setelah suntik itu nggak beda dengan kisah Anda di dunia dan di akhirat. Karena Anda punya keyakinan kehidupan yang panjang. Hidup Anda bukan kisah dengan dokter yang disuntik. Saat Anda disuntik, enggak, masih panjang. Setelah suntik berobat. Setelah suntik sembuh. Setelah itu sehat, berkarya, sukses dan sebagainya. Anda ini ahli iman. Hidup Anda bukan hanya 80-90 di dunia ini. Masih ada kehidupan. Lihat. Bukan Allah tidak adil. Allah adil. Ini seorang muslim mukmin diberi sakit, fakir lagi. Berapa lama? Sepanjang seperti disuntik. Sesingkat itu. Dibanding apa? Kehidupan dunia itu singkat seperti suntik. Bahkan lebih kecil lagi. Suntik kan punya waktu beberapa detik. Tapi ketahuilah kehidupan Anda sepanjang apapun kehidupan di dunia dibanding kehidupan akhirat nggak ada apa-apanya. Jadi kalau diberi sakit selama 80 tahun orang diberi sakit, ini sangat kecil dibanding kebahagiaan yang akan didapat nanti di akhirat. Jadi Anda pandang yang panjang.
Jadi dia mendapatkan kesenangan sesaat, itu yang tidak beriman, saat setelah itu dia akan berakhir bersama kematiannya. Dia tidak menemukan kebahagiaan di akhirat itu. Anda sudah benar, sudah, jangan toleh-toleh. Dan yakini bahasanya, di balik capek yang Anda rasa, sempit rezeki, itu akan diganti oleh Allah dengan pahala. Yakin dong Anda ahli iman kok. Anda kan sudah hijrah. Dan insya Allah Anda bisa. Nah, yang demikian ini bukan karena iman Anda yang bermasalah. Berarti wawasan. Setelah ini Anda selesai. Karena Anda punya wawasan saat ini. Nolehnya yang benar. Jangan noleh kepada orang kafir yang diberi oleh Allah gayaan. Di sana banyak orang tidak beriman. Ternyata juga nyungsep juga banyak. Utangnya banyak dan seterusnya. Jadi kemudian di sana juga banyak orang beriman yang memang fakir. Tapi juga ada orang beriman diberi ketenangan. Ada rezeki cukup. Dunia bukan ukuran. Sehingga ahli surga ada orang fakir. Ahli surga ada orang kaya. Di neraka ada orang kaya. Banyak. Ada orang fakir juga. Bukan semua orang kaya lah masuk neraka, enggak. Orang kaya ada di surga juga. Siapa yang masuk surga? Tidak ada urusannya dengan kaya dan melarat. Akan tapi dia adalah ahli iman. Wallahu a'lam bishawab.